Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 12 September 2025, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami dan dengan semangat setia dan tulus hati melaksanakan perutusan yang Kau percayakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang etika dan moral, yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, baik, buruk, benar, dan salah. Etika dan moral juga tergantung kepada keyakinan kita. Kalau kita sebagai seorang Katolik menggunakan moralitas Yesus, itu apa? Hukum kasih. Menggunakan kata-kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka etika juga mengkritisi kita dalam hidup. Di dalam etika ada yang disebut dengan kritik persaudaraan, fraternal correction, yang mengoreksi kita. Dan koreksi ini dimulai dalam sebuah keluarga, di mana keluarga, bapak ibu menjadi suami istri, ibu ayah anak, mempunyai nilai-nilai yang tidak tertulis dan juga ada yang tertulis. Nilai-nilai yang tidak tertulis itu berdasarkan pada kasih. Kasih biasanya berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, di mana dua orang ini saling mengisi, saling memberi, saling asih asuh. Dengan harapan anak-anaknya pun juga dibina dan dididik dengan sungguh baik agar mereka hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Maka nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh keluarga seperti misalnya hidup sebagai satu saudara adik kakak. Kalau adik kakak bertengkar, maka yang harus mengalah biasanya kakak. Tetapi kadang-kadang ayah dan ibu melihat yang benar yang mana. Kadang-kadang yang kecil pun disalahkan kalau dia salah. Dan keseharian kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin bagi yang Katolik mengikuti Ekaristi, berdoa rosario, berkata-kata bagus dan cantik, bukan berkata-kata kasar. Juga berperilaku yang sopan. Nah, inilah tata nilai yang ditanamkan, yang didapatkan dari Yesus khususnya melalui Injil pada hari ini. Di mana dikatakan, mana ada orang buta menuntut orang buta.
Maka sebagai orang tua adalah sumber kehidupan dan sumber nilai bagi anak-anak. Di mana kedua orang tua ini berusaha sekuat tenaga menanamkan nilai-nilai kasih dalam hidupnya. Bekerja bersama, mengumpulkan rezeki, dimakan bersama dalam kegembiraan dan sukacita, saling berbagi. Dan inilah nilai-nilai kasih yang didapatkan dan diberikan Tuhan ke dalam kehidupan berkeluarga. Maka paling kurang orang tua bukannya orang buta, tetapi orang yang bisa melihat ke depan bagaimana anak-anak harus hidup bahagia. Anak-anak tidak boleh mengalami frustrasi dan kekecewaan. Dan dunia anak adalah dunia yang luar biasa, yang tidak akan terulang kembali. Karena apa? Bagi orang tua, kehadiran kita sebagai anak pun juga menyenangkan hati. Dan bagi anak-anak, peranan orang tua kepada kita luar biasa, kita berhutang budi dan jasa. Yang tidak bisa kita bawa sampai mati, kita tidak bisa balas sampai mati. Ya. Kedua, dalam kehidupan keluarga, kita juga tidak boleh munafik. Ya. Sedihlah orang atau keluarga yang tiap hari ngerumpi, tiap hari tidak ada yang berpikir positif. Cobalah kita berpikir positif, melihat semuanya dengan kacamata yang jernih, mengucap syukur kepada Tuhan, dan saling mengoreksi dengan kata-kata dan hati yang tulus. Bukan saling membicarakan, ngerumpi tiap hari yang tidak melahirkan hal-hal yang berkaitan dengan berkat kehidupan. Dan disinilah kita diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus agar kita tidak munafik, sok tahu, sok gaya, sok pintar, sok suci. Tetapi dapat melihat diri kita sendiri dalam keterbatasan. Maka dengan segala kerendahan hati, ketika kita mengkritisi orang pun juga dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bermakna, dan juga melalui perilaku kita yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga kritik-kritik kita tidak menjadikan beban. Kritik-kritik kita tidak membunuh orang, tetapi menumbuhkan hidup. Inilah tugas kita melalui Injil pada hari ini. Semoga kita tetap berusaha memberikan yang terbaik melalui daya kritis kita yang positif, dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Selamat pagi.